pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Rahayu. Perkenalkan, kami dari kelompok etnografi bagian seni tari akan memaparkan hasil etnografi yang sudah kami lakukan secara langsung pada salah satu pertunjukan wayang kulit. Sebelum membahas lebih lanjut, perlu teman-teman ketahui apa itu seni tari. Seni tari merupakan salah satu bagian dari seni yang dimana pada seni tari berisikan gerakan badan yang diiringi oleh iringan musik. Pada seni tari terdapat 3 aspek. Yang pertama ada wiraga, yang kedua ada wirasa, dan yang ketiga ada wirama. Nah, melalui ketiga aspek inilah alur cerita atau makna dari cerita yang dipertunjukkan dapat tersampaikan pada para penonton. Etnografi yang kami lakukan adalah etnografi secara langsung pada pertunjukan wayang kulit Sandosa dengan tema Babat Wonomarto yang dilakukan di Gedung Taman Budaya Raden Saleh, tepatnya di Jalan Sriwijaya nomor 29, Tegalsari, Kecamatan Candisari, Jawa Tengah, Kota Semarang. Pertunjukan wayang kulit tersebut merupakan pertunjukan rutinan yang selalu dilakukan pada malam Jumat Kliwon. Dan tepatnya pada malam Jumat Kliwon tersebut merupakan pertunjukan yang sudah dilakukan ke 324 kalinya. Pada selanjutnya di bagian ketiga ini saya Yuda Jatmiko ingin sedikit menjelaskan tentang sejarah terlebih dahulu bahwa Babat Alas Marto ini sebenarnya kalau kita melihat sejarah, alas itu merupakan hutan yang sangat tangkap dan sangat dingin karena disitulah terletaknya para jin dan para raksasa yang menghuni hutan tersebut, hutan Martani. Kembali lagi dengan saya akan memaparkan hasil etnografi yang sudah saya lakukan pada salah satu penari laki-laki yang memiliki tubuh besar. Penari laki-laki tersebut diberikan rambut palsu gondrong yang memiliki warna hitam legam pekat dan dipakaikan aksesoris di bagian lengan atas, di bagian pergelangan tangan, serta di bagian pinggang penari tersebut. Dengan tubuhnya yang besar, sepertinya penari laki-laki tersebut memerankan tokoh yang berwatakkan menyeramkan dan kejam. Penari tersebut menari seorang diri di bagian tengah panggung yang dialasi dengan kain merah serta ditambahi dengan sorot lampu berwarna merah yang makin menambah kesan menyeramkan ketika penari laki-laki bertubuh besar tersebut menari. Gerakan tarian yang dilakukan penari laki-laki dengan tubuh besar tersebut adalah dengan menggerakkan kakinya ke arah kanan dan kiri dan diikuti oleh tubuh bagian atasnya yang ikut condong mengikuti arah langkah kakinya. Namun tidak hanya tubuh bagian atas, kepala penari tersebut juga ikut bergerak menoleh ke arah kanan dan ke kiri mengikuti arah langkah kakinya. Pada suatu bagian, penari tersebut melakukan gerakan mengangkat kedua tangannya, lalu menghentakkan ke arah bawah kanan dan kiri, dan diikuti kepalanya yang juga ikut menghentakkan secara bersamaan dengan hentakan tangannya. Gerakan menghentakkan tangan dan kepala tersebut dilakukan secara bersamaan dengan suara salah satu musik yang memiliki suara yang begitu nyaring. Gerakan menghentakkan tersebut dilakukan sebanyak beberapa kali dengan ritme yang berbeda-beda. Berdasarkan yang saya lihat serta yang saya etnografi, ada kedua wanita sedang menari di atas panggung. Mereka menggunakan pakaian adat khas Jawa serta diiringi musik Jawa, yang dimana kedua wanita tersebut menggunakan kebaya dan rok lilit sebagai bawahannya, serta rambut menggunakan sanggul konde. Di pertengahan tarian mereka menari dan ada sekelompok pemuda datang untuk menari bersama, dan ada satu bagian yang dimana menurut saya menarik, yang dimana kedua wanita tersebut memberikan selendang mereka kepada dua pemuda dengan mengalungkan selendang tersebut kepada pemuda tersebut dengan tubuh yang menetap dan
Setelah itu mereka menari bersama dengan tarian yang berbeda. Setelah tarian tersebut selesai, kedua wanita tersebut pelan-pelan jalan dengan sopan dari samping alat musik tersebut, dari samping panggung tersebut dengan alunan musik khas Jawa. Untuk kerangka etnografi yang akan saya paparkan di video kemarin yang berdurasi kurang lebih 5 menit, nah di situ saya melihat bahwa ada 4 pemeran raksasa yang mana kalau saya lihat pada panggung kemarin yang dimana para pemeran raksasa ini di tengah-tengah panggung dengan membelakangi kelir atau geber wayang yang ada di lokasi, dengan samping dan kanan kiri belakang itu para pemain wiyaga untuk para pemain iringan musik yang mengiringi gerakan dari raksasa ini. Nah, para pemeran raksasa ini menghadap penonton dan seringkali mereka memutarkan badannya sebagai alur gerakan yang diperagakan dengan bingkai sebagai watak atau sifat yang jahat, sebagai jin atau sebagai raksasa. Nah, pada keempat pemeran raksasa ini dengan gerakannya yang mana ini menyampaikan maksud bahwa perjalanan Pandawa 5 akan dihadang oleh sekelompok raksasa di hutan Mertani yang begitu angker dan dipenuhi oleh makhluk halus seperti jin dan raksasa ini. Nah, kalau saya melihat bahwa kita, kelompok kami itu melihat bahwa 4 unsur tari yang mana ada unsur wirasa, wiraga, dan wirama sebagai pedoman dalam kerangka atau etnografi seni tari pada pertunjukan Babat Alas Monomarto ini, yang mana dengan pemeran keempat raksasa ini para pemeran sangat ekspresif dengan gayanya yang menakut-nakuti yang bisa dilihat melalui gerakan tubuh dari atas hingga bawah dengan kostum yang unik memiliki warna masing-masing yang menggambarkan sebagai perwujudan raksasa yang memiliki sifat jahat untuk menghadang Pandawa, bahkan membunuh, karena Pandawa 5 ini akan mulai membuka jalan, membuka alas untuk membuat kerajaan di hutan tersebut. Kalau dari kostum sendiri, para pemeran tersebut membawa 4 kostum yang berbeda, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna putih, merah, dan hijau. Kalau sebagai perlambangan atau simbol kejahatan dari raksasa tersebut untuk menghalang-halangi langkah Pandawa 5. Nah, kemudian dalam membuka jalan membuat kerajaan di hutan tersebut, Pandawa ini dibantu oleh prajuritnya untuk melawan para raksasa dan siluman yang ada di hutan Mertani ini. Yang akhirnya dengan usaha yang gigih ini menjadi kerajaan Amarta. Nah, makhluk halus tersebut dengan menyatakan kalahannya karena dengan Pandawa 5 dan prajuritnya ini membantu melawan roh-roh atau makhluk halus tersebut. Kalau tidak dari gerakan makhluk halus tersebut, yaitu dengan sekelompok raksasa ini begitu seirama dengan gerakan musik dengan suara musik yang dimainkan oleh para wiyaga-wiyaga ini. Nah, ini menjadi unsur penting dalam seni tari, karena selain ketukan gamelan yang pas dan seirama, para pemeran raksasa ini juga sangat menjiwai, dilihat dari gerakan kaki dan tangan yang begitu ekspresif sebagai perlambangan raksasa yang begitu jahat seperti itu. Sekian video etnografi pada bagian saya ini, bagian ketiga, yang mana ada pemeran 4 orang raksasa yang melakukan gerakan tersebut. Sekian, terima kasih. Rahim. Sekian dari hasil etnografi seni tari. Jika ada kata atau tutur kata yang salah atau dalam menyampaikan salah, mohon dimaafkan. Mari kita melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Rahim.